Selamat sore Pak dan Ibu, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Masri Herli Tase, NIM 17030300055, kelas A semester 7, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membahas buku ke-13 dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul buku adalah Kesenjangan Digital. Sebagai pengantar, definisikan sebagai stratifikasi dalam konteks akses dan penggunaan internet. Apa yang disebut kesenjangan digital pasti terkait dengan konsep ketidaksetaraan sosial, sebuah konsep sosiologis klasik. Anehnya, disiplin sosiologi lambat berkontribusi pada perdebatan di internet dan ketidaksetaraan sosial. Ini mengejutkan karena sosiologi memiliki tradisi studi yang panjang dan bermanfaat dalam aspek ketidaksetaraan sosial, dan karena sosiologi telah berkontribusi pada perdebatan tentang stratifikasi lebih dari disiplin lainnya. Memang, bahkan jika stratifikasi sosial adalah sebagian penting dari semua organisasi manusia yang pernah diamati, dalam tulisan-tulisan bapak sosiologi seperti Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim, studi tentang topik ini menjadi lebih sistematis, diartikulasikan menggunakan konsep yang tetap bersama kami hingga saat ini. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari dari sudut pandang sosiologi untuk mempelajari kesenjangan digital menggunakan alat konseptual dan analitis saat ini. Meskipun demikian, fenomena kesenjangan digital atau aspek fundamental dari ketidakadilan sosial di era informasi kurang mendapat perhatian sosiologis daripada seharusnya, setidaknya menggunakan tradisi dalam sosiologi. Dalam volume ini, analisis kesenjangan digital didorong oleh perspektif sosiologis yang dimaksudkan untuk memahami sifat ketidaksetaraan sosial dan diskriminasi digital, ketidaksetaraan virtual yang baru, namun dimensi sosiologis dari kesenjangan digital dieksplorasi dalam perspektif komparatif. Karena pembaca menemukan studi yang berfokus pada stratifikasi di ranah digital, seperti yang dieksplorasi dalam berbagai tatanan nasional dan di dalam budaya itu sendiri. Kami tertarik pada konsekuensi sosial dari penggunaan internet dan bagaimana aktivitas online orang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi, tetapi juga dalam konteks global komparatif. Dalam internet, ketidaksetaraan sosial menyajikan perspektif teoritis untuk memahami kesenjangan digital, dan kontribusi volume ini menggunakan pendekatan teoritis dan empiris. White dan Menon sebagai titik tolak untuk pemeriksaan mereka sendiri tentang kesenjangan digital. Di pengaturan masing-masing dari perspektif terpadu ini, buku ini dilanjutkan dengan bagian pengantar, bagian teoritis untuk memberikan kerangka konseptual tentang volume tersebut, dan 5 bagian yang berfokus pada kawasan. Yang pertama termasuk studi kasus yang meneliti kesenjangan digital di negara-negara yang sangat modern seperti Amerika Serikat,
Eropa, dan di Jepang. Yang kedua, di kekuatan dunia yang berkembang pesat seperti di Brazil, Rusia, India, dan Cina. Negara-negara Eropa Timur ketiga, Rumania, Estonia, dan Serbia. Yang keempat, meneliti negara-negara Timur Tengah, Israel, Mesir, Iran. Dan kelima, berfokus pada negara-negara yang kurang berkembang, terutama di daerah-daerah yang sejauh ini hanya menerima sedikit studi, seperti di Afrika Latin, bekas Republik Soviet di Asia Tengah, negara-negara di Asia Timur, dan Nigeria. Bagian teoritis. Bagian pertama buku ini memberikan titik awal teoritis untuk volume tersebut dengan mengeksplorasi kesenjangan digital sebagai konsep akademis dalam masyarakat yang bertingkat. Meskipun dengan cara yang berbeda, dia berpendapat bahwa situs dan kekosan adalah aktor kunci dalam kemampuan orang untuk dimasukkan dalam masyarakat berjejaring. Yang berikutnya, negara dan wilayah yang sangat berkembang. Bagian kedua berkonsentrasi pada pembagian digital di negara dan wilayah yang sangat maju, khususnya negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Kesenjangan di Eropa berdasarkan analisis negara-negara Uni Eropa yang menunjukkan seberapa tinggi pengguna situs yang berhasil memanfaatkan internet untuk meningkatkan sumber daya yang mendukung gagasan bahwa kesenjangan digital merupakan dimensi baru yang penting dari ketimpangan sosial. Di bab keempat yang berjudul Internet dan ketidaksetaraan di Amerika Serikat, mempertimbangkan apakah kesenjangan dalam penggunaan internet menurut pendapatan dan pendidikan telah bertahan dan telah mengikat atau menurun seiring dengan penggunaan internet yang luas. Aplikasi dan perangkat telah ada di mana-mana. Dalam bab penutup yang kedua, hilang di tengah kelimpahan kasus adopsi broadband di Jepang, di Motohiro, Tsuchiya, dan Tokyo, membahas secara empiris dan teoritis kesenjangan digital saat dipamerkan di Jepang. Menggunakan kualitas tinggi data yang disediakan oleh Kementerian Hubungan Internasional dan Komunikasi. Ini secara khusus berfokus pada masalah yang berkaitan dengan broadband dan akses internet seluler dan pengguna, serta menerima faktor demokratis dan sosial ekonomi apa yang menekan adopsi teknologi broadband. Analisis kesenjangan digital berorientasi untuk memahami bagaimana dan jika kesenjangan digital memperkuat atau mengurangi kesenjangan sosial di bekas wilayah komunis dengan cakupan Serbia, Rumania, Hungaria, Polandia, Bulgaria, dan Estonia. Bagian ini yang berjudul Internet dan Kesenjangan Digital di Eropa Tenggara. Konektivitas tidak mengakhiri kesenjangan digital. Keterampilan melakukan
keterampilan lakukan